Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur Pos Ronda, dalam lanjutan Melweather Championship Chess Tour 2022. Ini adalah pertandingan hari kelima, di mana Magnus Carlsen menguasai atau memuncaki klasmen dengan 14 poin, disusul oleh Jan Duda dan Wesley So, di mana dari ke-8 pemain ini di hari kelima mempertemukan antara Magnus Carlsen yang akan melawan Lim Lee. Ini adalah Grandmaster dari Vietnam. Pada babak 1 tadi sampai ke-4 terjadi hasil seri, di mana babak atau pertandingan pertama dimenangkan oleh Carlsen, kedua oleh Lim, dan 3-4 terjadi seri. Dan ini adalah Armageddon ya, dilanjutkan setelah di-break. Oke, mari kita disusul kuda hitam di C6, putih melanjutkan dengan rokade sayap raja, dan disusul Magnus langsung makan pion di E5 dan dibalas dengan gajah. Dijawab Magnus dengan kuda dimakan dengan benteng, dan dilanjutkan pion didorong di F6 mengajak dan dijawab kuda ke F1. Oke, kita kembali mundur satu langkah. Di sini ada opsi yaitu dengan menteri ke E1 untuk mempertahankan pionnya ke depannya. Jika di sini dimakan kuda, maka kita lanjutkan dengan kuda di D4. Jika hitam merespon dengan gajah makan kuda, maka kita lanjutkan dengan pion makan kuda, di mana kuda menghindar. Maka ini adalah keuntungan untuk putih untuk mendapatkan gajah gratis, yaitu dengan menteri makan skat dan ditutup dengan benteng, maka kita makan kudanya. Dan ini adalah keunggulan jika skenario tadi terjadi. Oke, kita kembali teman-teman. Oke, kita lanjutkan pertandingan yaitu dengan kuda di F1 dan dijawab hitam dengan E5 dan raja kembali ke G1 karena nggak mungkin raja bertahan karena pion akan didorong, otomatis kuda bisa hilang. Oke, dilanjutkan menteri ke D6 pengembangan, dijawab gajah ke E3, gajah hitam ke F5, dan dilanjutkan gajah putih ke B3. Oke, kita kembali di sini yaitu ada opsi dengan gajah makan gajah yang bisa dipilih oleh Magnus, dan setelah benteng makan maka kita bisa pengembangan perwira yaitu kuda ke G3. Jika di sini benteng kembali, maka bisa kita lanjutkan dengan pion didorong ke G4 dengan tujuan mendorong gajah ke C5, yaitu dengan ancaman pada benteng dan menteri. Di sini jika jawabannya adalah dengan pion didorong di D4, maka kita makan saja. Jika aduan terjadi, maka ini ke D4. Kembali kita bisa mengajukan gajah ancaman pada benteng maupun menteri, maupun kita juga bisa mendorong gajah menteri kita ke G4. Oke, jika didorong dengan benteng maka kita lanjutkan dengan sakak. Jika raja menghindar, raja. Oke, itu opsi yang bisa terjadi teman-teman. Kita kembali dan di sini pilihannya adalah dengan gajah ke B3, dijawab benteng ke D8, dilanjutkan Magnus dengan E1, kuda ke A5 mengancam gajah, menteri ke F2, dan kuda ke B7 dengan tetap mempertahankan yang bisa menjadi ancaman dari gajah putih. Oke, benteng ke E1 dan raja menghindar ke H8, dilanjutkan menteri ke G3, dijawab benteng ke E8, gajah mundur ke F2, dan di sini jawab dengan gajah ke E4 mengancam kuda, kuda ke D2 mengancam balik, dan di sini terjadi aduan di F3, dan setelah pion didorong di E4, menteri makan menteri setelah terbuka ya pion, dan aduan pun dilakukan dengan kuda makan menteri di D6. Pertandingan lanjut dengan kuda di D4, kuda hitam di C4, dan aduan pun terjadi. Dan ini adalah tipikal dari Magnus Carlsen, yaitu permainan endgame kedepannya.
pion didorong di B4 dan hitam melakukan N pasang, dimakan kembali dengan pion di B3. Pion hitam didorong di A5 dengan tujuan untuk persiapan menjadi perwira kedepannya. Dan di sini diantisipasi dengan kuda di C6, ancaman kuda ke pion. Benteng ke A8 mempertahankan pionnya, dan benteng ke A1. Pion didorong ke A4, ada langkah sia-sia karena akan terjadi aduan, dan di sini pion didorong di E3. Setelah dimakan gajah, benteng memiliki niatan dengan ancaman pada gajah. Jika di sini gajah menghindar ke atas, maka akan terjadi skakmat ya teman-teman. Dan jawaban Magnus Carlsen yang menarik yaitu dengan benteng ke F4. Dan di sini benteng gak akan berani makan gajah hitam karena akan kedahuluan dulu dengan benteng makan benteng dan terjadi skakmat. Oke, kita lanjut. Setelah benteng makan, dimakan kembali dengan gajah di F4. Raja mendekat ke G8, dilanjutkan gajah makan pion di C7. Raja ke F7 dan gajah ke E5. Dilanjutkan benteng ke C8. Kuda mundur ke B4 dan di sini ancaman pada pion. Dan benteng tidak berani makan karena ada gajah. Oke, setelah pion didorong di G6, kuda makan pion di D5, dilanjutkan raja ke E6 dan kuda ke B6, dan di sini ancaman pada benteng teman-teman, dan raja pastinya tidak akan berani makan gajah di B6. Dan tepatnya di langkah ke-40 ini Limley menyerah pada Magnus Carlsen. Karena apa? Jika dilanjutkan ke depannya yaitu dengan benteng ke F8 menghindari ancaman kuda, maka kita bisa dorong pion ke B4. Dilanjutkan pion didorong kembali ke G5 dan gajah mundur. Dan pastinya pion ini akan jadi perwira di tangan Magnus Carlsen ke depannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Dan hari ini nanti akan lanjut ke hari ke-6 yang akan mempertemukan antara Grandmaster di MCCT. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.